Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Agustina Budiati. Nah, kita akan melanjutkan tentang materi minggu kemarin. Yang kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana caranya integrasi Microsoft Word ke Microsoft Excel. Kita menggunakan integrasi data. Nah, sekarang kita bisa melanjutkan ke menghubungkan data Microsoft Excel ke tabel Microsoft Word. Nah, kita buat tabel dulu di Microsoft Word-nya. Kita buat tabelnya dengan cara kita bisa klik Insert. Ya. Terus di situ kita bisa memilih icon tabel. Kita butuhkan berapa baris dan berapa kolom. Nah, di situ ada 3 kolom dan ada 7 baris, kita hitung. Nah, di sini seperti ini boleh, atau kalian bisa juga kita pilih insert tabel. Nah, kalau insert tabel caranya seperti ini. Kita bisa klik insert tabel. Nah, kita butuh berapa kolom, kita butuh berapa baris. Nah, untuk kolomnya kita bisa pilih 3 dan barisnya itu kita bisa pilih 7. Seperti ini. Kita bisa klik OK. Ya, untuk width-nya itu dia otomatis, jadi nanti width-nya itu sama. Width itu adalah lebar daripada kolomnya. Ya. Kalau kita ingin sama, tapi kalau beda nanti kita bisa format berikutnya untuk kolomnya. Kita bisa klik OK. Nah, seperti ini tampilannya. Terus kita bisa masukkan di situ ada nomor, terus ada nama penyewa, terus ada biaya sewanya. Biaya sewa di sini adalah per bulan. Nah, per bulan seperti ini. Terus kita masukkan angkanya. Sini nomornya kita isikan 1. Nama penyewanya kita isi acak saja. Umpamanya seperti ini. Sewanya adalah 500.000. Nah, untuk berpindahnya kalian bisa menggunakan panah atas atau panah bawah. Kalau kalian menggunakan enter, nanti hasilnya seperti ini. Dia akan melebarkan. Ya. Untuk mengembalikan ke lebar baris sebelumnya, kalian bisa klik backspace seperti ini. Untuk perpindahannya, kalian bisa menggunakan panah atas, bawah, kiri, atau panah kanan. Ini saya bawahkan, terus saya pindah. Kita ketikkan, selanjutnya adalah seperti ini. Contohnya biayanya sewa adalah 450.000. Ini biaya sewanya contohnya adalah 375.000. Ini biaya sewanya umpamanya 550.000. Nomor 5. Biaya sewanya adalah 475.000. Nomor 6. Seperti ini. Itu seperti contoh yang ada. Seperti ini ya. Terus kalian bisa ke pilih sel yang ada di Microsoft Excel. Kita ke Microsoft Excel. Kita buka Microsoft Excel kita. Seperti ini. Nah,
kita bisa isikan di situ ada laporan biaya sewa bulanan. Kita bisa ketikkan di situ laporan biaya sewa bulanan. Di sini selnya, kalian bisa lihat selnya kemarin kan kita sudah bahas, kita gunakan sel A3. Di situ kita isikan ada nomor, ada nama penyewa, dan ada biaya sewa. Sama dengan yang tadi. Nomor, nama penyewa, dan biaya sewa. Nah, di sini kita bisa menggunakan enter. Kalau di tabel tadi kita tidak bisa menggunakan enter untuk perpindahan ke baris berikutnya. Nah, dan untuk nomornya kita bisa membuat lebih cepat. Caranya bagaimana? Kalian bisa ketik angka 1 dan angka 2. Selanjutnya kalian bisa blok, letakkan pointer di kiri bawah ada tanda plus langsing yang tadinya pointernya itu plus gendut, terus kalian letakkan di sini sampai dia berbentuk plus langsing, ya, sampai dengan dia berbentuk plus langsing. Seperti ini, kita klik kiri, tarik. Nah, di situ kita sampai 6 baris. Seperti ini. Terus nama pelanggannya, karena di situ di Word dan di Excel beda, kita isikan yang berbeda. Untuk biaya sewanya, kita juga bisa pilih acak saja agar bisa lebih cepat. Seperti ini. Nah, terus nanti kita bisa kopikan sel yang ada pada C9, kita kopikan ke Microsoft Word. Caranya, kita bisa pilih copy, boleh menggunakan ini, atau kita bisa menggunakan Ctrl C, ya. Kita bisa menggunakan Ctrl C, terus kita berpindah ke Microsoft Word. Nah, kita bisa pindah ke Microsoft Word, terus kita letakkan kursor, itu ada di sel tabel yang akan kita kopikan. Nah, caranya seperti ini. Kalian bisa pilih home. Nah, sini ada paste. Kalian bisa pilih tanda panah ke bawahnya. Di situ ada paste. Terus kita bisa pilih paste spesial. Nah, terus di sini kalian bisa pilih paste link. Dan kalian bisa pilih unformat text. Terus kita bisa klik OK. Nah, hasilnya nanti dia akan sama yang ada pada Microsoft
Excel. Oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Dia akan sama di Microsoft Excel. Tuh. Coba sekarang kita cek apakah dia akan berubah nanti. Kita cek yang di Word. Nah, kita cek yang di Word, yang di sini dia angkanya 550. Coba kita ganti di Microsoft Word, umpamanya adalah 525, ada diskon 25.000. Kita lihat lagi di Excel-nya. Coba kita ganti yang tadinya 550 menjadi 525.000. Nah, coba kita lihat di Microsoft Word-nya apakah dia juga akan berganti. Nih, dia juga akan berganti. Paham ya? Nah, kalau nanti dia tidak berganti, kalian bisa baca di poin G ya. Kalian selanjutnya perhatikan di Microsoft Word apakah telah berubah secara otomatis. Jika belum, jalankan perintah update link. Nah, seperti itu ya. Bagaimana kita memformat tabel yang ada pada Microsoft Word? Nah, Bu, di situ kan tampilannya nomor kan harusnya kolomnya lebih kecil. Kalian bisa caranya seperti ini. Letakkan pointer di antara kolom A dan kolom B atau kolom nomor dengan kolom nama penyewa sampai dia berbentuk pointernya adalah seperti tanda plus. Kita bisa klik kiri, tahan, kita bisa kecilkan untuk nomor. Nah, seperti ini. Nah, berlaku juga untuk nama penyewa. Kita bisa kecilkan seperti ini. Ini juga kita bisa kecilkan. Yang penting tampilannya sudah proporsional. Menurut kita sudah bagus. Seperti itu. Dan untuk format-formatnya, nanti kalian bisa belajar hampir sama. Caranya bagaimana? Bu, umpamanya mau merger bagaimana? Nah, kita tinggal blok aja mau dimergerkan yang mana. Gitu ya. Nah, itu mainnya nanti ya di sini. Nih, ada untuk fontnya itu seperti apa. Ya, font colornya. Kalau Anda ingin, Bu, ini tampilannya beda. Nah, kalian mainnya di sini. Nih, umpamanya saya kasih biru, Bu, biar bagus, boleh. Ya, untuk merubah apa namanya garis-garisnya kalian bisa pilih di sini. Ya. Jadi nanti untuk layoutnya itu merger cell, split cell, itu ada di layout seperti ini. Nah, ini ada merger, ada split. Apa tuh bedanya merger dan split? Kalau merger itu menggabungkan dua kolom atau lebih menjadi satu. Kalau split itu kebalikannya. Kalian bisa merubah satu kolom menjadi beberapa kolom. Seperti itu. Ya. Terus bagaimana cara kita menginteraksikan grafik? Nah, di sini kita bisa masuk ke Excel dulu. Nah, cara masuk Excel seperti ini, kita bisa masuk ke Excel lagi. Nah, di situ ada tabelnya baru. Di situ ada gaji pokok dan ada tunjangan. Nah, untuk menghematnya, kita bisa mengganti saja di sini. Gaji pokok, terus di sebelahnya ada tunjangan. Kalau saya, daripada kita membuat tabel lagi, kita ganti saja. Di sini ada biaya sewa per bulan, terus di sini akan saya kasih potongan atau diskon gitu ya. Potongan. Nah,
Umpamanya di sini saya kasihkan potongan atau diskonnya adalah 125.000. Nah, besar sekali ya potongannya, enggak apa-apa. Ini hanya seandainya saja. 100.000. Terus di sini adalah 130.000. Terus di sini adalah 95.000. Terus di sini adalah 140.000. Terus di sini adalah 150.000. Nah, daripada kita buat tabel baru, kita tambah aja tabel berikutnya. Oh, ini 95.950. Nah, seperti ini. Ya, terus bagaimana cara membuat grafiknya? Nah, ini saya buat grafiknya itu tidak sempurna seperti yang ada pada grafik kalian. Saya akan blok, harusnya kan ngebloknya dari nama penyewa sampai potongan. Tapi akan saya blok dari sini sampai sini saja. Terus bagaimana cara membuat grafik? Kalian bisa klik tab insert, ya, klik tab insert, terus kalian bisa pilih grafiknya. Nah, grafik ini ada berbagai macam bentuk. Ada bentuk kolom, ada bentuk line, ada bentuk pi, ada bentuk bar, area, scatter, dan grafik lainnya. Caranya bagaimana milihnya? Ini ada pilihannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nih. 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 Seperti ini. Grafik bentuk lain bentuknya seperti ini. Kalian bisa pilih. Nah, sesuai dengan contoh grafik yang kalian punya, itu adalah dalam bentuk kolom, tapi bukan 3 dimensi, hanya kolom biasa. Kalau yang ini kan kolom 3 dimensi. Nah, seperti ini. Mau yang mana? Nah, kita gunakan kolom yang 2 dimensi. 2 dimensi kanan dan kiri. Ada 2 dimensi atas dan bawah. Kita pilih yang 2 dimensi kanan dan kiri. Seperti ini. Kalian bisa lihat, karena kita tidak ngebloknya dari nama penyewa, biaya sewa, dan potongan, tidak dari judulnya, maka dia tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana cara kita menambahkan seriesnya, terus bagaimana kita menambahkan judulnya. Nah, kita lihat bagaimana cara menambahkannya. Nah, di sini tab-nya kalian bisa lihat ada desain dan ada layout. Nah, untuk menambahkan judul, kalian bisa pilih chart title. Ya, seperti ini. Judulnya mau seperti apa? Ini ya, mau di tengah atau above ya. Kita bisa pilih tengah saja. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini dia ada di apa namanya? Masih ada di area grafik ya. Terus kalau kita mau merubah bagaimana? Nah, kita pilih lagi apakah mau di sini. Nah, seperti ini. Bedanya. Kita bisa double klik atau kita bisa klik, kita blok. Kita ganti di situ. Grafik, kalau di situ karena ada gaji pokok dan tunjangan, kita ganti di sini adalah grafik biaya sewa dan potongan. Seperti ini. Nah, kalian bisa lihat untuk seriesnya ini dia ada di sebelah kanan.
Sedangkan pada grafik kalian itu ada di bawah. Bagaimana cara merubahnya? Kalian bisa lihat nanti di situ ada legend. Kalian bisa lihat, kita bisa pilih di bottom. Loh Bu, di situ kan dia tulisannya seri 1 dan seri 2. Sedangkan di sini kan dia tulisannya biaya sewa dan potongan. Kita bisa merubahnya. Caranya bagaimana? Kita bisa pilih desain. Kita bisa pilih select data. Nah, di sini kita pilih seri 1. Terus kita edit. Editnya apa? Kita bisa pilih nanti dengan biaya sewa. Kita bisa klik. Nah, kita bisa klik OK. Nah, dia sudah berubah ini. Biaya sewa. Kita pilih lagi seriesnya. Kita klik edit. Terus kita bisa pilih potongan. Seperti ini. Kita bisa klik OK. Oke ya. Sudah bisa berubah. Terus kita klik OK. Sedangkan di situ untuk horizontalnya ini adalah nama dan ini ada nominalnya. Nah, untuk merubahnya kita bisa ke layout, terus kita bisa ke axis title. Nah, di sini ada horizontal dan di sini ada vertikal. Kita bisa pilih horizontalnya dulu. Kira-kira horizontalnya nanti namanya apa? Nah, kita bisa pilih. Di sini adalah nama penyewa. Nah, kita isikan huruf kecil saja, nama penyewa. Sudah selesai. Terus kita isikan lagi untuk yang vertikalnya. Nah, kita isikan di situ. Ya. Kita bisa blok, delete, kita isikan nominal. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Seperti sama dengan punya kalian. Nah, bagaimana kita mengcopy tabel tersebut ke Microsoft Word? Nah, caranya kita bisa copy, ya kita aktifkan, ya. Kita bisa pilih home, kita bisa pilih copy, terus kita masuk ke Microsoft Word. Kita mau meletakkan grafiknya ada di mana, umpamanya di bawahnya. Ya. Terus kita bisa ke klik paste ya di Microsoft Word. Nah, bisa kita gunakan use destinasi them and link data. Mana toh? Mana toh? Use destinasi them link and data di sini untuk menambahkan grafik dan gunakan format yang ada di Microsoft Word itu ya. Nah, seperti ini. Coba kalau kita mau menggunakan yang perintah kedua, saya pilih di situ keep source format dan link data. Itu untuk menggunakan, nah kita bisa ini, terus ada pilihan keep source formatting and link data untuk menggunakan format yang ada di Microsoft Excel. Nah, seperti ini. Dia hampir sama bentuknya.
grafik akan ditambahkan ke Microsoft Word dan terintegrasi di Microsoft Excel. Nah, atur ukuran dan posisi grafiknya. Ya, kalian cara mengaturnya bagaimana? Hanya untuk seperti ini ya. Terus kalian bisa nanti mau memindahnya bagaimana, kita bisa klik, nanti kita bisa tarik-tarik. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Kita bisa melebarkan. Nah, nanti kita bisa memindahnya juga. Seperti itu. Ya. Ini adalah